berdaun lurus. Berdaun lurus, jangan berdaun yang bulat. Itu inti satu. Supaya dalam berbudidaya nanti menghasilkan grade A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami teman-temanku semua. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini teman-temanku semua, saya mau berbagi memilih bibit yang kualitasnya unggul teman-teman. Dalam arti kata, kita sebelum berbudidaya, alangkah baiknya kita benar bisa memilih nanti yang akan kita tanam itu menjadi buah yang panjang, yang istilahnya itu nanti super teman-teman. Seperti ini kita bisa lihat. Seperti ini kita lihat. Ini dalam usia dan bibit itu penanamannya sama dengan yang itu teman-teman. Tapi yang kita hasilkan tentu beda. Karena dari jenis mungkin sama-sama California, tapi secara kualitas dan genetik mungkin beda. Nah itu teman-teman, kita akan ulik sama-sama, kita bedah sama-sama biar nanti kalau kita berbudidaya itu tidak salah pilih. Dalam arti kata tidak bulat-bulat yang kecil-kecil itu kan eman-eman dalam kita berbudidaya teman-teman. Nah seperti ini contoh nanti yang bakalan menjadi super teman-teman, alias lonjong, bagus, besar, dan juga kalau di pasar itu menjual gitu loh, produknya itu menjual. Oke, kita lanjut dari yang kecil dulu teman-teman. Sebelum kita menanam atau kita berbudidaya, alangkah baiknya kita memilih bibit yang cenderung kedepannya itu berbuah super teman-teman, atau yang lonjong bisa besar gitu. Itu tahap-tahapannya kita mulai dari kita memilih bibit teman-teman. Usahakan memilih bibit itu daun yang berbentuk begini teman-teman. Dia memanjang ya. Dia memanjang dan tekstur dari geriji-geriji ini teman-teman itu lebih banyak. Cenderung ini lurus gitu loh teman-teman. Biar nanti saat kita berbudidaya itu bisa menghasilkan pepaya yang super teman-teman, alias lonjong, besar. Meskipun perawatan kita biasa, kalau bibitnya itu bagus, hasilnya pasti bagus teman-teman. Jangan terjadi seperti yang saya utarakan, ada yang bulat-bulat gitu kan, nanti teman-teman yang kerepotan. Kalau tidak tahu caranya kan malah banyak yang ditebang itu kan, nanti malah kita yang kerepotan. Rugi di waktu, rugi di tenaga, rugi di biaya kan. Sebelum alangkah baiknya kita memilih bibit-bibit yang kedepannya itu pasti super teman-teman, yaitu memilih daun yang agak panjang ya. Dia agak panjang gitu loh teman-teman. Jangan memilih daun yang bulat-bulat. Nanti ini kalau yang bulat-bulat bisa kemungkinan nanti jantan nomor satu. Yang kedua pasti hasilnya bulat teman-teman. Ingat, biar teman-teman itu enggak rugi. Alangkah baiknya nanti itu yang panjang-panjang teman-teman. Biar hasilnya itu bulat, lonjong. Seperti ini kita bisa lihat meskipun ini batangnya kemarin itu kurus, jelek, tapi kan dibanding antara yang itu kan sudah beda teman-teman. Ya kan, itu buahnya seberapa dan bentuknya gimana kan sudah berbeda. Ini nanti kalau sudah terkena pupuk, air hujannya bagus, nanti akan besar sendiri teman-teman. Tapi ini kan saya bengkokkan, ini cepat mateng malah teman-teman. Ini mateng. Ini kita ambil aja teman-teman. Itu di luar dari konteks penggemburan lahan dan lain-lain. Ini hanya kita yang bahas, kita materi ini materi tentang kualitas bibit itu teman-teman. Selain kita yang akan dibudidaya agar berkualitas
buahnya super teman-teman, dan panjang super. Kita bisa lihat bunganya teman-teman. Ada buah-buah yang kalau ini kan sudah genetik di lonjong ya teman-teman. Kita bisa sortir yang jelek-jelek ini teman-teman. Misalnya ini cenderung tidak jadi, kita buang tidak apa-apa. Kita sortir, terus di pembersihan ini daun kalau sudah kering itu bisa diproning, biar buah yang akan diproduksi dari daun dan akar itu terserap sempurna teman-teman. Ini teman-teman. Nah ini kan lonjong, ini hasilnya nanti pasti lonjong, ya kan? Kalau bisa dikatakan super itu nanti kalau setelah dipupuk atau dan pupuk semacam penggemburan tanah, perawatan dan lain-lain, dan penyiraman nanti menjadi besar. Kalau lonjong itu kan pasti nanti dari ukuran walaupun bundar itu kan nilainya kan berbeda dengan yang lonjong teman-teman. Hasilnya pasti bagus yang lonjong. Kalau bisa mengetahui nanti yang akan berbuah super dan akan berbuah kerdil, setidaknya kita akan mempunyai gambaran. Nah ini seperti ini nanti pasti akan lonjong super teman-teman. Seperti ini. Intinya memilih daun jangan yang bulat teman-teman. Itu satu. Itu kunci di bibit. Jangan memilih yang bulat. Fatal, pasti cenderung buah kecil teman-teman. Meskipun kita rawat sama dengan yang lain, itu hasilnya beda. Contohnya ini teman-teman. Ini contoh antara 4 batang ini ya teman-teman. Ini otomatis satu bedengan ini kita rawat sama, penggemburan sama, pupuk sama, tapi hasil itu beda teman-teman. Secara ini bisa dilihat, kemarin ada yang protol malah teman-teman. Ini bisa kita lihat, ini dari bentuknya udah beda ya teman-teman. Ini hasil dari pemupukan atau penggemburan yang sama loh, perawatan yang sama teman-teman. Ini hanya berapa? Meskipun ini bisa besar, tapi kan tidak seperti itu. Sudah berbeda, kelasnya itu sudah berbeda teman-teman. Kita seperti ini teman-teman. Meskipun kita merawatnya sama, tapi hasil yang akan kita petik itu beda loh teman-teman. Ya teman-teman, ini sekedar masukan biar teman-teman itu dalam berbudidaya dapat keuntungan yang lebih gitu loh. Kalau begini kan ya sama-sama laku, tapi kan istilah di perbuahan kan ada grade A dan grade B gitu loh teman-teman. Kalau bisa kita nanti berbudidaya kan di grade A semua gitu loh. Dalam kita berbudidaya itu bibit penting teman-teman. Bibit nomor 1. Alangkah ya tadi yang saya utarakan, memilih bibit yang cenderung super, dalam arti kata berdaun lurus. Berdaun lurus, jangan berdaun yang bulat. Itu inti 1. Supaya dalam berbudidaya nanti menghasilkan grade A. Oke, semoga materi kali ini bermanfaat buat teman-teman tentang buah super yang akan kita budidayakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, ketemu Mbak Luna Maya, kalau suka tolong subscribe-nya. Oke.